Mana share screen ya? Oke, ini. Oke, semoga udah kelihatan. Eh, eh, nah ginilah biar kelihatan logonya. Nah, coba kita lihat silabus. Oh ya, kemarin udah di review ya. Apa namanya kalau materi integral itu, kalau materi Mm-mm. integral itu ya lumayan lebih ke konsep ya kalau untuk integral di sini, terutama konsep-konsep istilah-istilah ya. Saya kasih tahu istilahnya ya, jumlah Riemann, teorema dasar kalkulus itu ya. Eh itu ya istilah-istilah nanti yang akan digunakan di integral. Hmm, kita mulai kemarin tuh udah disinggung dikit sebenarnya. Kemarin udah disinggung dikit. Eh mana ya? Bentar. Kemarin udah disinggung dikit tentang luas daerah ya. Kemarin udah disinggung Iya. dikit tentang luas daerah. Nah, coba diingat-ingat lagi. Ya, udah disinggung dikit tentang luas daerah. eh Tentang jumlah Riemann terutama ya. Tentang jumlah Riemann ya. Pokoknya kamu bayangin aja ya, kamu bayangin ada daerah yang dibatasi kurva ya, ada daerah yang dibatasi kurva. Ya, yang dibatasi kurva, di bawah kurva gitu ya. Di bawah kurva, ya di bawah kurva, Y sama dengan fx, dan di atas interval A sampai B. Nah, eh ya sebenarnya bentar, saya harus jelasin dari mana. Kalau untuk notasi sigma udah oke belum notasi sigma? Sigma itu sebenarnya penjumlahan ya, penjumlahan, Mm-mm. penjumlahan. Atau deret ya, deret ya, deret ya, deret. eh, di sini maksudnya kalau ada polanya itu kita bisa satuin dalam notasi sigma gitu ya, kalau ada polanya ya. Jadi gitu. Nah, dari yang kemarin kita jelasin, yang dari kemarin yang saya jelasin, untuk luas daerahnya itu masih masih dihampiri ya. Sementara masih dihampiri. Kenapa masih dihampiri? Karena emang nggak sama ya. Karena emang nggak sama ya. Karena emang nggak sama ya kan ya. Ini nggak sama ya. Karena nggak sama, makanya aku tulis nggak sama dengan. Aku tulisnya nggak pakai sama dengan ya. Tapi hampir sama dengan. Pertanyaannya gimana biar sama dengan? Biar sama dengan gimana caranya? Biar sama dengan. Dilimitkan ya. Biar Iya. sama dengan tuh dilimitkan ya. Dilimitkan ya. Kita limitkan ya. Jadi kalau kita limitkan gitu ya. Kalau kita atau kita istilahnya limit jumlah Riemann gitu ya. Kalau kita limitkan si jumlah Riemannnya, dilimitkan jumlah Riemannnya, itu bakal jadi sama dengan. Itu bakal jadi sama dengan ya. Itu bakal jadi sama dengan. Jadi A sama dengan limit n menuju tahingga. Jadi yang kita limitkan itu adalah n-nya ya. N itu adalah banyak banyak subinterval ya. N itu adalah banyak subinterval. Gitu ya. Limit n menuju tahingga dari sigma I sama dengan 1 sampai n ya. I sama dengan 1 sampai n dari I sama dengan 1 sampai n dari fx. Mungkin fx I bar dulu ya. Fx I bar delta x. Kenapa saya tulis fx I bar? Karena maksudnya x I bar ini maksudnya bisa xi, bisa x min 1, bisa di tengah-tengahnya gitu ya. Oke. Limit jumlah Riemann ya. Limit jumlah itu sigma, Riemann itu persegi panjang ceritanya gitu ya. Riemann itu persegi panjang. Oke, dan faktanya juga nanti luas daerah itu bisa dihitung dengan integral tentu. Faktanya luas daerah juga bisa dihitung dengan integral tentu. Nah, nanti kamu bisa menghitung luas daerah A ini
itu sebagai integral dari A sampai B fx dx. Nah, jadi kayak gitu. Ya, jadi di sini oh ya, langsung aja masuk ke ini, ke subbab berikutnya. Nah, ini limit jumlah Riemann ya. Limit jumlah Riemann. Pokoknya kita tuh ngitung daerah itu, ngitung luas daerah itu dengan persegi panjang, persegi panjang. Persegi panjang, persegi panjang. Maksudnya persegi panjangnya banyak. Ya, nggak cuma satu tapi ada banyak. Ya, ada sebanyak n. Ya. Tapi biar makin akurat, n-nya harus dibuat menuju tahingga. Jadi gitu. Ya, jadi coba divisualisasikan gitu ya. Coba divisualisasikan gitu ya. Coba dicari Riemann sum gitu ya. Riemann sum. Nah, ini nih. Jadi kita tuh menghitung luas daerah tuh dengan persegi panjang, persegi panjang. Dengan persegi panjang, persegi panjang. Nah, kalau n-nya sedikit, itu lumayan besar errornya ya. Errornya lumayan besar. Nah, dan ketika n-nya diperbanyak, itu lama-lama si persegi panjang itu menutupi si daerahnya secara sempurna. Jadi sama dengan. Jadi kayak gitu. Ya, ini kalau diilustrasi ini, nih. Nah, ini nih, tuh. Ini kan artinya memperbanyak persegi panjangnya. Gitu ya. Jadi limit itu maksudnya kita memperbanyak jumlah itu, berarti persegi panjangnya lebih dari 1. Riemann tuh persegi panjang gitu ya. Limit jumlah Riemann. Ya. Oke. Persegi panjangnya dijumlahkan dan dilimitkan. Gitu. Ya. Makanya tadi kita punya definisi integral tentu. Kita punya definisi integral tentu. Jadi definisi integral tentu ya udah sih, sebenarnya udah dituliskan di atas sih. Definisi integral tentu. Yaitu limit jumlah integral tentu itu integral dari A sampai B fx dx. Integral dari A sampai B fx dx itu sama dengan limit jumlah itu sigma Riemann itu yang rumus persegi panjang ya. Fxi bar delta x. Ya. Nah, berarti di sini harus tahu beberapa keterangan ini ya. Keterangan terkait. Nah, ini nih ya, ini keterangannya diingat-ingat lagi ya. Delta x sama xi-nya diingat ya. Ya, harus diingat. Kenapa delta x itu b min a per n? Karena selangnya kan a sampai b. Selangnya a sampai b. Panjang selang a b apa? B min a kan ya. B min a. Nah, tapi B min A ini memuat n buah persegi panjang, n buah delta x. Yang kita butuhkan 1 buah delta x, makanya B min A per n. Dan untuk xi-nya, x0 itu a, x1 itu dari a tambah delta x, x2 itu dari a tambah 2 delta x. Kalau x3 dari a tambah 3 delta x, makanya xi itu a tambah i delta x. Itu harus diingat ya. Gitu ya. Oke? Harus diingat ya, harus diingat. Ya, dengan ini jangan lupa keterangan dengan delta x-nya tadi apa? B min A. Oke, panjang keseluruhan, panjang selang total dibagi banyak delta x-nya dibagi n. Kemudian untuk xi-nya itu dari x0 kita tambahkan i delta x. Dari A kita tambahkan i delta x. Dan satu lagi untuk xi barnya. Tadi kan xi barnya bisa xi min 1 bisa xi ya. Bisa xi min 1 bisa xi. Nah, xi min 1 itu yang disebut Riemann. Kalau kita pilih xi barnya xi min 1 itu namanya Riemann kiri ya. Itu namanya Riemann kiri. Kalau kita pilih xi barnya xi itu Riemann kanan. Riemann kanan. Jadi kayak gitu. Ada lagi satu lagi sebenarnya ada Riemann tengah. Kalau Riemann tengah, bisa tebak gak Riemann tengah apa? Riemann tengah. Ya tengah-tengah kiri sama kanan ya. Berarti xi min 1 tambah xi bagi 2.
kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi itu ya untuk definisi integral tentu ya. Oke. Karena bisa Oke. aja ada soal nanya hitunglah integral berikut dengan limit jumlah Riemann. Nah, ya berarti harus dicari dulu ininya. Pokoknya dihitunglah yang kanan ini. Dan itu agak sedikit ribet ya. Cuman itu Mm. mungkin di skip aja karena tidak jarang-jarang keluar. Paling ini sih, paling ini ya, paling soal yang ini nih yang biasanya keluar. Soal yang ini nih yang keluar nih. Yang nomor 21 yang biasanya keluar terkait sama limit jumlah Riemann. Nih yang nomor 21 nih. Nah, ini. Karena sejatinya atau sebenarnya ngitung ini tuh lebih susah. Ngitung limit jumlah Riemann lebih susah daripada integral tentu. Ya, ngitung integral tentu jauh lebih mudah daripada ini, daripada limit jumlah Riemann sebenarnya ya. Oke. Oke. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 21 ini pengen mengubah si limit jumlah Riemann menjadi integral tentu. Kenapa harus diubah menjadi integral tentu? Karena ngitung integral tentu lebih mudah pakai TDK 2 gitu. Di sini di sini kamu harus identifikasi eh, bentuknya dulu ya. Pertama sih kalau ini udah pasti ada ya. Ini udah pasti ada. Ini udah pasti ada. Nah, kemudian ya udah pasti ada ya, udah pasti ada. Kemudian ini yang kita perlukan di integral tentu itu kan A, B, dan Fx kan ya? A, Mm. B, dan Fx, A, B, dan Fx. A, B, dan Fx yang kita perlukan. Nah, kalau untuk mendapatkan A sama B kemungkinan sih dari delta X. Kemungkinan dari delta X. Oke. Dan 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 sebenarnya tambahnya lagi dari sini juga bisa sih untuk menentukan A-nya ya. Mm. Pokoknya gini aja, kita tuh fokus ke sini aja. Fokus ke sini. Ini tuh kayak perkalian dua suku kan ya, perkalian dua suku. Ya, ada delta X sama Fx bar. Nah, untuk delta X cirinya apa? Ciri-ciri dari delta X. Ciri-ciri dari delta X adalah dia mengandung per n. Ya, dia mengandung per n. Oke. Dia mengandung per n. Berarti kan kalau udah dapat delta X sisanya Fxi kan ya? Kalau udah Mm. dapat delta X sisanya Fxi. Biasanya kita pakai Riemann kanan ya kalau untuk soal-soal tipe ini. Kita pakai Riemann kanan. Oke. Berarti jelas banget kalau soal A ini menjadi delta X ya. Ya kan? Ini menjadi Iya. delta X kenapa? Karena mengandung per n. Sisanya berarti Fxi. Mm. Gitu, sisanya berarti Fxi. Oke, berarti delta X itu kan untuk soal A ya, untuk soal A. Delta X itu kan Mm. B sama dengan pi per n di soal ini sama dengan B min A per n ya. Mm. B min A per n. Berarti berarti apa nih? Berarti B min A-nya pi ya. B min A-nya adalah pi. Oke, itu dulu Mm. ya. Kemudian untuk XI-nya berarti XI-nya berapa? A ditambah I delta X ya. Iya. Ingat formulanya ini. Tapi cuma jangan Mm. sekedar diingat juga, setengahnya tahu alasannya, udah pernah ditunjukin. Berarti A-nya nggak tahu, A-nya nggak tahu berapa, A-nya Mm. nggak tahu berapa. Terus I delta X-nya berarti I dikali pi per E, I dikali pi per N ya. Iya. Berarti A tambah pi I per N. A tambah pi I per N. Nah, berarti nanti Fxi-nya, oke, berarti si Fxi-nya itu sama dengan Fxi-nya itu sama dengan eh, cos pi per n ya, cos pi per n, pi per n.
PI per N. Oke. Fx-nya cos PI per N. Cuman di sini mungkin biar kayaknya mah ya, gara-gara ini PI per N, kayaknya A-nya 0 ya. Oke. Jadi kita pilih A sama dengan 0 gara-gara ini ya, gara-gara sebenarnya biar gampang aja sih. Biar gampang aja ya. Maksudnya kita tuh biar dapat XI-nya gitu. Kita biar dapat XI-nya. Oke. Atau kita bilang aja lah ini sama dengan cos XI ya. Ini sama dengan cos XI dengan A sama dengan 0 ya. Dengan A sama dengan 0. Dengan A sama dengan 0. Oke. Kalau dari A sama dengan 0, kita bakal dapat B-nya berapa? Sehingga kalau A-nya 0, B-nya berapa? B-nya berarti pi ya. B-nya berarti pi ya. B-nya pi ya, ini ya. Dan fx-nya cos x berarti ya. Iya. Oke, karena kan i-nya tinggal dihapus. I-nya tinggal dihapus. Oke, jadi kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya si ini, ya kan ya? Si limit jumlah Riemann ini kita sebut aja L gitu ya. Oke. Atau oke, kata-kata aja deh. Maka limitnya gitu ya, limit yang di soal gitu ya. Itu adalah integral dari A sampai B, A-nya 0, B-nya pi, fx dx ya. fx-nya adalah cos x. Cos x dx. Gitu. Dan hitung itu lebih gampang ya. Pakai TDK 2. Gimana? Integral cos apa? Integral cos sin minus sin. Bener, yang pertama udah bener, sin. Sin ya. Oh iya Kan sin benar. ini integral, anti turunan. Iya. Anti turunan ya, bukan turunan ini. Kalau turunan bener. Kalau turunan bener min sin. Tapi kalau integral bukan min, tapi min kali min plus. Ya, dikalikan min lagi biar jadi plus ya. Sin x dari 0 sampai pi. Kebetulan sin pi sama sin 0 sama-sama 0 ya. Jadi jawabannya 0. Oke? Bisa dipahami? Iya, saya. Oke, gitu ya. Aduh. Jatuh. Nah, ya kalau untuk soal B juga kurang lebih sama ya. Nanti tinggal dicoba sendiri. Ya. Ya, ini kemungkinan yang bakal keluar di ujian tuh soal-soal seperti ini. Nah, itu untuk definisi. Oh iya. Untuk definisi integral tentu ya. Kemudian sekarang teorema dasar kalkulus ya. Teorema dasar kalkulus. Nah, ini saya langsung gabung aja nih. 4.3 sama 4.4. Tapi sebelum ke situ materinya masih ada lagi deh. Bentar. Kemarin kan 4.1 ya. Sekarang 4.2. Masih ada lagi deh. Nah, sifat integral tentu dulu. Tadi kan definisi integral tentu. Sekarang kita masuk ke sifat integral tentu dulu. Sifat integral tentu. Sebenarnya kalau sifat integral tentu mungkin lebih mudah dibayangin kayaknya ya. Oke, gini. Saya langsung nanya. Kalau kita punya misalkan kita punya fungsi kayak gini, misalkan ya. Ini fungsi fx. Nah, misalkan ini R, daerahnya R ya. Dari A sampai B. Pertanyaannya, luas R sama dengan apa? Luas R sama dengan integral dari A sampai B fx dx, gitu kan ya? Iya. Nah, kan gitu. Oke. Nah, cuman pertanyaan berikutnya gimana kalau misalkan kayak gini. Oke. Nah, misalkan kayak gini. Nah, inilah. Nah, kalau misalkan ada seperti ini. Bentar. Pokoknya ada fungsi kayak gini.
misalkan gini. Nah, dari A sampai B, terus ini fungsinya fx, dan anggaplah daerahnya itu udah dihitungin ya. Luas daerahnya udah dihitungin, yang ini luas daerahnya, yang ini nih, yang Iya. ini dihitungin, daerah-daerahnya dihitungin. Misalkan ini luasnya A1, ini luasnya A2, terus ini luasnya A3. Hmm. Pertanyaannya, apa integral dari A sampai B fx dx? Apa? Kalau untuk yang ini. Itu bikin ini nggak sih Sar, bantu apa titik bantuan? Nggak usah. Maksudnya gimana? Maksudnya biar bisa dihitung tiga-tiganya. Enggak, ini udah dihitung. Udah dihitung luas daerahnya. Oh, Nih, luas daerahnya A1, ini luas daerahnya A2, udah. ini luas daerahnya A3, udah dihitungin ceritanya. Ya. Nah, pertanyaannya berapa integral dari A sampai B fx dx? Apa kira-kira? Nah, Berarti maksudnya coba iya diingat-ingat, kenapa sih? coba diingat-ingat definisinya. Diingat-ingat definisi. Oh, atau gini, kamu kan udah belajar fisika ya. Kan kalau menghitung posisi, bisa menghitung posisi dari grafik kecepatan kan ya? Bisa. Dengan cara apa? Bisa dari berapa kecepatan? Dikasih grafik kecepatan, ditanya posisinya. Gimana hitungnya? Bisa maksudnya ada grafik terus ditanya kayak perpindahannya berapa gitu Sar? Ya, perpindahan atau posisi, benar. Ya, oke. Ngitung luas di bawahnya. Luas di bawah apa? Luas di bawah kurva. Di bawah kurva. Kalau kurvanya di bawah, Kan minus. nah kalau kurvanya di bawah minus. Berarti ini jawabannya apa? Berarti langsung A1 kurang A2 tambah A3 gitu. Nah, itu benar. Ya. Yang mau saya bilang gini nih. Yang mau saya bilang gini. Kan tadi kan dari definisi integral tentu, diingat-ingat lagi definisi integral tentu ya. Definisi integral tentu itu seperti ini ya, seperti limit jumlah Riemann tadi ya, diingat-ingat nih. Yang ini, limit jumlah Riemann. Ini. Pertanyaannya nih, bisa nggak fxi itu negatif atau fxi bar itu negatif? Bisa nggak? Jawabannya bisa, ya kan ya? Nilai fungsi itu bisa negatif ya. Nilai fungsi bisa negatif. Karena nilai fungsi bisa negatif, maka ini bisa negatif, ya kan? Iya. Sehingga integral tentu bisa negatif. Gitu. Jadi sebenarnya integral tentu itu bukan luas daerah, ya. Integral tentu itu bukan luas daerah, bukan sekedar luas daerah, tapi lebih tepatnya luas daerah bertanda. Lebih tepatnya luas daerah bertanda. Maksudnya begini, kalau di atas sumbu X, nilai fungsi kan positif. Ya, makanya luas di atas sumbu X, luas di atas sumbu X dikurangi. Nah, kenapa dikurangi luas di bawah sumbu X? Karena kalau luas di bawah sumbu X itu bernilai negatif. Ya, jadi gitu. Dikurangi luas di bawah sumbu X. Oke? Ya. Jadi saya pengen tekankan sekali lagi bahwa integral tentu itu bukan luas daerah. Tapi integral tentu adalah luas daerah. Kira-kira apa kata-kata berikutnya? Bertanda. Kenapa bertanda? Sebenarnya luas daerah itu tidak bertanda, alias selalu positif, ya kan ya? Oke. Kalau positif kan tandanya nggak usah tulis, ya. Luas daerah selalu positif, tapi integral bisa negatif. Gitu. Kalau di bawah sumbu X, oke? Oke. Dan dari juga integral tentu adalah limit jumlah Riemann ya. Ini biar penekanan ya. Limit jumlah Riemann. Gitu, oke? Maksudnya kalian kamu harus tahu interpretasinya gitu ya. Harus tahu makna dari integral tentu gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian
BTW ini A, B-nya itu A-nya lebih kecil dari B ya. Iya. Untuk A lebih kecil dari B ya. A lebih kecil dari B. Oke. Maksudnya kalau A lebih kecil dari B, sifat ini terpenuhi ya. Sifat ini terpenuhi. Oke. Nah, kemudian sifat-sifat berikutnya, sifat-sifat berikutnya itu adalah sifat-sifat seperti ini. Saya tanya, apa integral dari A sampai A fx dx? Ya, coba kamu tekanin bahwa integral itu luas daerah bertanda. Luas daerah Iya. bertanda. Luas di atas sumbu X kurang luas di bawah sumbu X. Ya, maksudnya Iya. setelah kamu hitung luas daerahnya, kamu tentukan tandanya gitu ya. Ya, setelah kamu hitung luas daerahnya, kamu tentukan tandanya. Oke, kemudian untuk integral A sampai A jawabannya berapa? A sampai A. Apa jawabannya? A sampai A. Jawabannya 0. Karena dia satu titik aja. Ya karena dia alasnya 0 kan? Alasnya Iya. 0, tingginya ya bebas tingginya. Tapi kan 0 kali apapun 0. Nah, Iya. gitu ya. Habis itu kalau integral B sampai A, Hmm. B sampai A Emang boleh. boleh. Maksudnya Oh, karena arahnya berlawanan jadi minus. jadi minus. Nah, gitu Oke. aja. Oh. Oke, Oh, oke. seperti itu. Habis itu sifat apa lagi ya? Sifat ini, sifat penjumlahan daerah. Misalkan ini lagi-lagi ya. Kita Hmm. bayangkan sebagai luas daerah ya. Misalkan ada daerah seperti ini dari A sampai B. Anggaplah ini luas daerah keseluruhan ini berapa? Luas daerah keseluruhannya. Integral dari A sampai B fx dx kan ya? X, iya. Integral dari A sampai B fx dx. Cuman saya pengen potong daerahnya menjadi dua bagian, dipotong nih. Set, Hmm. dipotong. Dipotong batasnya C. Batasnya C. Ini kasih nama, ini daerah 1, ini daerah 2. Oke. Luas daerah 1 berapa? Luas daerah 1. Potong itu A sampai C. A sampai C, FX. betul. A sampai C. Terus kalau daerah 2, C sampai B. C sampai B. Nah, iya, ini sifat kepake nih. Ya. Ini sifat penjumlahan selang ya. Sifat penjumlahan selang. Jadi kalau pengen ngitung selang A sampai B, itu bisa dipecah. A sampai Heeh. C, C sampai B. Gitu, oke? Kemudian sifat apa lagi? Paling sifat-sifat ini sih, sifat-sifat yang linear ya. Jadi kalau ada integral tentu dari penjumlahan fungsi bisa dipisah gitu ya. Bisa dipisah. Oke, bisa dipisah. Bisa dipisah. Gitulah ya. Ya ini mah jelas banget sih. Minusnya juga oke. Terus kalau misalkan ada perkalian dengan bilangan gitu ya, Mm-mm. bilangannya bisa ke depan. Ya, Oke. ini sifat-sifat yang hampir di setiap materi itu kepake ya, dari turunan, limit itu sifat-sifat seperti ini berlaku ya. Kalau di grafik itu K-nya jadi apa, Sir? Enggak, K-nya itu bilangan. Iya, maksudnya jadi ada dua FX. Bu, Misal K-nya 2 gitu. enggak, itu tuh maksudnya dikali dua, maksudnya nilainya di double, dikalikan dua, Oh. gitu kan maksudnya. Oh, iya ya. Iya, Iya, oke. ya kalau di grafik ya, kalau misalkan ini grafik fx, misalkan ini grafik Mm. fx kayak gini. Jangan, bentar. Kalau misalkan grafik fx gimana ya? Tidak. Nah, kalau misalkan grafik fx kayak gini, misalkan grafik fx kayak gini. Misalkan grafik fx. Mm. Iya, Nah, iya. kalau grafik 2fx ya kayak gini berarti. Grafik Naik ya. 2fx kayak gini. Bukan naik, dikalikan 2. Jadi dari sini
ini grafik 2fx gitu doang paling. Iya, iya maksudku iya. Iya, jadi ya ini mah ya udah gitulah. Jadi makanya luasnya bakal 2 kalinya gitu. Atau ya tinggal dikalikan konstantanya Oke. gitu. Fx jangan di sini deh. Oke. Nah, terus habis itu udah sih paling itu aja ya. Tapi yang paling penting sih sifat-sifat yang ini ya. Sifat-sifat ini, yang ini luas daerah bertanda sama penjumlahan selang. Penjumlahan selang. Sama ini ya. Ini sifat-sifat yang harus ya sebenarnya ini mudah dipahami ya. Tidak terlalu sulit ya. Gitu. Coba contoh. Contoh. Nah, ini dulu nih. Soal nomor 3. Kenceng banget ya. Nah, kira-kira gimana? Kira-kira gimana kalau ada soal seperti ini? Coba, nih, ada kurva Y sama dengan Fx, terdiri dari 3 garis lurus tengah lingkaran, seperti gambar di bawah ini. Ya, pokoknya ini grafik Y sama dengan Fx. Hitunglah integral tentu dengan menginterpretasikannya sebagai luas daerah bertanda. Nah, ya kan ya? Luas daerah bertanda. Oke, pertama, untuk soal A jawabannya apa? Untuk soal A jawabannya apa? Pertama fokus dulu intervalnya. Mana intervalnya? Yang ini. Iya, 0 sampai 1. Terus daerahnya yang ini berarti. Berarti jawabannya berapa kalau soal A? Soal A jawabannya apa? Sebentar. Masa sih 2, 1 berarti. Betul, 1 ya, karena kan setengah alasnya 1, tingginya 2 ya. Iya. Nah, begitu ya. Oke. Kalau soal B? Berapa setengah? Setengah P 4. 2 P. Oke, 2pi. Kurang tepat. Minus 2 P. Kurang tepat. Sebenarnya gini, pertama kan kalau tadi minusnya benar ya. Minusnya benar. Karena di bawah sumbu X ya. Sekali lagi, luas daerah bertanda. Selain kamu ngitung luas daerahnya, kamu tentukan tandanya, oke? Oke. Karena 1 sampai 3 semuanya di bawah sumbu X berarti negatif. Kemudian luasnya berapa? Sebut aja dulu, apa sih daerahnya? Setengah lingkaran kan? Iya. Jadi rumus setengah lingkaran itu setengah kali luas lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Pi. Kalau itu oke, setengah Pi R kuadrat. R-nya berapa? R-nya 1. Kan ini R-nya. Kalau 2 itu diameter. Iya, gitu. Dari pusat ya, jadi gitu ya. Oke. Jadi jawabannya min pi per 2. Oke, kalau soal C, integral 2 sampai 4. 2 sampai 4. Berarti kan yang anggaplah kita pakai sifat yang tadi, sifat yang penjumlahan selang. Ya. Jadi aku pecah 2 sampai 3. Ya kan? 2 sampai 3 terus 3 sampai 4. Boleh dong? Nah, gitu. Anggaplah biar kita pakai sifatnya ya. Walaupun nggak usah tulis juga nggak apa-apa. Kalau 2 sampai 3, tentukan dulu tandanya. 2 sampai 3 tandanya negatif. Karena di bawah. Ya kan? Iya. Tapi 2 sampai 3 itu seperempat lingkaran. Ya kan? Seperempat lingkaran itu adalah setengah dari setengah lingkaran ya. Ya udah pi per 4. Kan gitu. Ya enggak? Terus 3 sampai 4 itu tandanya positif karena di atas sumbu X. Iya. Dan apa? Luasnya setengah, alasnya 1, tingginya 1. Gitu. Jadi min pi tambah 2 per 4. Gitulah. Oke? Kalau soal D? Dari 0 sampai 6 berarti ditambah semua? Nah, iya ditambah semua. Apa yang ditambah semua? Sebenarnya ya kita pecah-pecah aja dulu nggak sih? Pecah-pecah dulu.
Maksudnya kita Iya. memanfaatkan yang udah dihitung. Iya. 0 sampai 1 udah dihitung. Ya kan? Mm-mm. 0 sampai 1, terus kemudian 1 sampai 3 ya. Terus yang terakhir 3 sampai 6 aja ya, 3 sampai 6. Iya. 0 sampai 1 dari soal A jawabannya 1. 1 sampai 3 dari soal B jawabannya min pi per 2. Kan begitu. Dari soal nggak ada, kalau 3 sampai 6 belum dihitung. Kita hitung sendiri ya. 3 sampai 6 apa daerahnya? Trapesium. Trapesium. Rumus trapesium apa? Dan positif ya. Atau Dan positif ya, iya, karena di atas. Apa rumus trapesium? A tambah B bagi 2 kali tingginya. Oke, A tambah B. A-nya berapa? 2. Atasnya 2, bawahnya 3. 3 per 2 kali tingginya 1. 1. Jadi ini menjadi 2 per 2. 2 per 2 tambah 5 per 2, 7 per 2 ya. 7 per 2 dikurangi pi per 2. Bisa dipahami? Bisa saya. Bisa ya. Kemudian kalau misalkan nah, misalkan nomor 5 nih. Nomor 5. Nah, kalau nomor 5 sih lebih ke sifat-sifat yang non grafiknya ya, sifat-sifat non grafiknya. Ingat-ingat lagi sifat-sifat ini ya, sifat-sifat ini diingat. Khususnya sifat yang ini nih, sifat yang ini. Ya, coba diingat-ingat ya. Oke. Nah, langsung kita jawab. Kalau soal nomor A, dia nanya integral 0 sampai 3 fx dx. Yang diketahui apa? Yang diketahui itu 0 sampai 1 fx, 1 sampai 3 fx, 1 sampai 3 gx, 0 sampai 3 gx. Oke, Mm. kira-kira apa jawabannya? Kita harus pakai apa? Pakai informasi yang mana? Yang 0 sampai 1 fx sama 1 sampai 3 fx. Betul, karena emang ada sifatnya. 0 sampai 1 fx tambah 1 sampai 3 fx. Nah, begitu ya. Sifat penjumlahan selang ya. Ya udah, masukin aja. Min 2 tambah 5 sama dengan 3. Kalau soal B, gimana? Sama dengan apa kira-kira? Sama Itu yang dengan 1 sampai 3. ya, kita pakai yang ini kan ya. Oh, Cuman iya, emang itu tapi dikali emang 5. emang diketahui integral 5 gx kan nggak diketahui kan? Yang Iya, diketahui gx ya. Kita pakai sifat 5-nya ke depan. iya. 5 integral 1 sampai 3 gx dx sama dengan Oke. 5 dikali 1 sama dengan 5. Oke? Oke. Gitu. Kalau soal C pakai sifat yang mana? Fokus aja ke soalnya. Fokus ke soalnya dulu. Kira-kira ini bakal sama dengan apa? Ya bisa dipisah dong. Bisa Iya, dipisah ya. dipisah. Pertama, Iya. jadi integral fx tambah integral gx. Integral fx tambah integral gx. 0 sampai 3 fx berapa hasilnya? Sudah 3. sudah dihitung di soal A 3. Hmm. Sedangkan 0 sampai 3 gx dari soal 4. Iya. Jadi jawabannya 7. Gitu. Kalau soal D, nah kamu jangan bingung kalau misalkan kok variabelnya tiba-tiba T. Ya nggak apa-apa ya. Karena sebenarnya X ini cuma simbol gitu. X itu cuma simbol, mau diganti jadi FADA, mau diganti jadi FPDP, tetap hasilnya bakal sama ya. Oke? Oke. Berarti ini bayangin aja kayak fx dan gx gitu ya. Jadi D sama dengan D soal D itu jawabannya adalah pertama kan kita bisa pisah ya. Iya. Kita bisa pisah. Atau kalau mau lebih cepat anggaplah ini soal bagian A ya. Itu berarti 2 dikali 1 sampai 3 fx berapa? 5 ya? Iya. 2 kali 5 minus 3 1 sampai 3 gx 1. 1. Nah, ini biar lebih cepat. Jadi 10 kurang 3 7.
Karena ya you know lah ya, bakal keluar gitu, 2-nya keluar, 3-nya keluar. Gitu ya. Maksudnya kan kalau soal bagian A kan gak usah pakai cara. Jadi bisa Iya. lebih cepat ngitungnya. Hmm. Oke. Jadi gak perlu repot-repot nulis ini, ngerti gak sih? Kayak langsung Iya. aja efek tambah GX misalkan di sini. Terus ini gak perlu repot-repot tulis kayak gini. Tulis langsung aja 5 kali integral GX gitu kan. Dibayangin di otak Hmm. gitu. Karena emang soal-soal seperti ini di bagian A biasanya. Nah, Hmm. nah itu ya untuk 4.2. Untuk 4.2. 4.2 itu integral tentu judulnya. Oke, sekarang 4.3 dan 4.4 teorema dasar kalkulus ya. 4.3, 4.3, 4.4 itu TDK. Nah, TDK itu ada dua. TDK 1 sama TDK 2. TDK 1 sama TDK 2. Nah, apa sih bedanya TDK 1 sama TDK 2? Kita mulai dari TDK 2 dulu aja. Oke. Jadi TDK 2 itu untuk menghitung integral tentu. Menghitung integral tentu. Oke. Gini Oke. maksudnya. Tapi syarat utamanya adalah kamu harus tahu rumus integral. Kamu harus Hmm. tahu rumus integral. Coba saya cek ombak dulu. Apa integral X pangkat N? Kan N+1 per X pangkat N+1 per N+1. Bagus, ya. Bagus. Kalau iseng-iseng saya nanya integral sin, Aku langsung jawab aja. jawab Minus aja. cos. Minus cos, bagus. Jadi udah terbiasa ya. Oke, cakep. Nah, nah, berarti emang harus tahu rumus integral ya kalau untuk TDK 2. Jadi kita misal integral dari f kecil x dx sama dengan f besar, misalkan gitu. Misalkan kamu udah tahu rumus integralnya. Maka kalau disuruh hitung integral dari A sampai B fx dx, itu kayak gini. Cari dulu rumus integralnya, lalu masukin batasnya, gitu ya. Nah, nanti Iya. kamu masukin batas atas dulu, Hmm. masukin B dulu, lalu dikurangi, masukkan batas bawah. Hmm. Nah, gitu. Oke, Hmm. seperti itu. Nah, contoh kali ya, contoh. Dan sifat-sifat integral juga diingat ya. Nah, contohnya misalkan integral dari misalkan min 2 sampai 1 dari 6x kuadrat eh, tambah 2x dikurangi 1/x kuadrat, misalkan begitu. Dx. Kira-kira cara jawabnya gimana? Dipisah dulu aja, Sir. Iya, Terus. dipisah. Lalu, ya maksudnya kita mungkin sedikit lebih cepat yang ngitungnya ya. Maksudnya ya kamu jangan, maksudnya ini terlalu apa ya? Terlalu istilahnya mah bisa dibayangin di otak gitu ya. Oh, oke. Dan Iya. lebih baik kita jangan dipisah-pisah. Tapi kalau maksudnya dipisah-pisahnya di pikiran aja gitu ya. Jadi Iya, pertama kita iya. cari dulu rumus integralnya kan ya. Iya. Dan emang bisa-bisa. Kayak integral ini dulu, terus tambah Hmm. integral Iya, ini, iya. terus kurang integral ini kan ya. Hmm. Nah, eh, pertama kan 6-nya ke depan dulu ceritanya kan ya. 6-nya ke depan. Terus integral x kuadrat apa? X pangkat X 3 pangkat 3 per per 3. 3 tambah 2 kali integral x apa? Ini kan x pangkat X 1. pangkat 2. X pangkat 2 per 2 ya. Iya. Dikurangi. Kalau 1 per x kuadrat, integralnya apa? X-1 per Nah, minus 1. betul. Kamu bayangkan ini x pangkat min 1 ya. Karena yang kita tahu cuman integral x pangkat n ya. Jadi, Iya. astagfirullah. X pangkat min 2. Iya. Ya, sorry. X pangkat min 2. Nah, berarti nanti x pangkat min 1 per min 1.
Oke? Oke. Dihitung dari, mungkin ini gara-gara ada banyak saya pakainya kurung siku aja. Dari min 2 sampai 1. Nah, nanti kamu masukin batas atas dulu. Mm. Masukin batas atas dulu. Jadi kayak Mm. atau mungkin sederhanain dulu ya. Ini kayak kurang nyaman dilihat ya. 2x kuadrat 2x pangkat 3 tambah x kuadrat min jadi plus ya. Dan Iya. x pangkat min 1 tuh seper x ya. Iya. Dari min 2 sampai 1. Masukin 1 dulu kan ya. Masukin 1 berarti kan 2 tambah 1 tambah 1 ya kan ya. Mm. Kurangi masukin min 2. Kalau masukin min 2 Minus 16. 2 boleh langsung dihitung. Minus 16 tambah 4 ya kan ya. Iya. Min 1/2 ya nggak? Iya. Nanti kamu tinggal hitung. BTW ini kan 4 ya. Bisa dicoret ya Iya. sama ini ya. Jadi Iya. jawabannya, ini minusnya bisa didistribusiin, jadinya jawabannya 16 ditambah setengah ya. Iya. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Sir. Bisa. Itu TDK 2. Nah, untuk TDK 2 juga sebenarnya ada problem. Gimana kalau kita agak sulit untuk mengintegralkan fx-nya? Ya, agak sulit untuk mengintegral fx-nya. Maksudnya fungsinya tuh agak ribet. Nah, kalau fungsinya agak ribet gimana? Maksudnya gak ada integral dasarnya gitu. Ya, kan integral dasar kita kan cuma tahu x pangkat n, integral x pangkat n, integral sin x, integral cos x ceritanya. Tapi kalau ribet fungsinya gimana? Kalau ribet gimana? Ya, nanti kita gunakan yang namanya metode substitusi. Ya, metode substitusi. Mm. Jadi metode substitusi itu kaitannya tetap sama TDK 2 ya, metode substitusi. Atau integral substitusi, atau di bawah aja deh. Integral substitusi. Integral substitusi. Nah, jadi di integral substitusi ini, oke, nah ini lagi deh. Nah, integral substitusi ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada integral dari A sampai B fux dikali u aksen x. Kayaknya udah pernah dijelasin deh integral substitusi, bentar. Oh, udah. Pernah sih, pernah. Udah. Atau saya buka aja yang kemarin biar ingat-ingat. Atau yang seingat kamu, inti dari substitusi itu apa? Inti dari substitusi. Biar si fx kan kadang tuh ribet, kayak misal pangkat-pangkatnya kayak gitu. Biar disederhanakan, biar bisa dihitung aja sih. Oke, dan sebenarnya yang saya pengen itu ini udah jelasin belum? Oh ya, nih. Kita tuh pengen pilih U supaya ada U aksen ya. Iya. Kita ingin pilih, pertama fungsinya ribet. Pertama, integral substitusi kalau fungsinya ribet, atau fungsinya nggak bisa diintegralin langsung ya. Ini fungsi-fungsi ini kan bisa diintegralin langsung ya. Ini kan bisa diintegralin langsung. Ya, bisa diintegralin langsung. Tapi kalau nggak bisa langsung gimana? Salah satu caranya adalah dengan integral substitusi. Gitu. Jadi kalau bentuknya ribet, kita harus cari U-nya. Kita harus misalkan U-nya. Kita pilih U supaya ada U aksennya ya. Oke, pilih U supaya ada U aksennya. Maksudnya kalau kamu pilih, ya saya tulis ulang aja di sini. Kalau kamu pilih, ya, bentar dulu. Ya ini kan dx. Nanti kamu pilih, kamu misalkan U-nya adalah ux, maka du-nya adalah du per dx kali dx gitu kan ya. Du per dx itu kan turunan u ya, berarti u aksen x dx. U aksen x dx ya. Nah, berarti ini, dan jangan lupa juga selain fungsinya yang disubstitusi, batasnya disubstitusi juga. Ya, maksudnya kita masukkan A sama B ke U, karena A sama B ini punya si dx. Ya, A sama B ini punya si dx. Punya ya A sama B itu punya si x ya. Sedangkan kita pengen ganti menjadi U.
Dan kalau kita mau ganti jadi U, ini bisa diganti juga ya, jadi DU ya. Itu. Sehingga nanti integralnya akan menjadi kalau X-nya A, U-nya UA, ya kan? Kalau X-nya B, U-nya UB. Terus UX-nya jadi UX-nya jadi U, dan UAksen X dx-nya jadi DU. Nah, ini harapannya biar lebih gampang diintegralin. Langsung aja ke contoh. Nah, yang paling penting adalah memilih U-nya ya. Yang paling penting adalah memilih U-nya. Contoh nih, misalkan nomor 11, langsung aja deh, nomor 11 ini semua. Oh iya, ada sini aja. Nah, mungkin nomor B dulu, nomor B. Kira-kira nomor B bisa nggak diintegrarin langsung? Jawabannya nggak bisa karena ribet. Ya. Iya. Kemudian, nah berarti kan coba substitusi. Kira-kira kita substitusi apa? Atau kita misalkan apa U-nya? U-nya tuh yang bawah. Kenapa yang bawah? Karena kan dia pangkatnya lebih tinggi, kalau diturunin kan bisa dapat yang atas. Ah, betul, bagus. Jadi, emang strategi memilih U-nya tuh, kalau kamu pilih U-nya X pangkat N, pastikan di fungsimu itu ada pangkat yang lebih rendahnya gitu ya. Oke. Jadi emang biasanya kalau U-nya fungsi pangkat, pilih pangkat yang lebih tinggi ya. Bagus, bagus. Ya, bagus ya. Ini salah satu strategi ya. Salah satu strategi memilih U-nya ya. Salah satu strategi memilih U-nya. Jadi kita misalkan U-nya adalah X kuadrat tambah X ya. Nah, kalau kita U-nya X kuadrat tambah X, berarti DU-nya DU per DX, DU per DX, DX ya. Ini saya terus rumusnya. Atau kalau mau lebih cepat langsung dibayangin aja, langsung turunin 2x plus 1, lalu tulis dx ya. Iya. Jadi gitu. Batasnya juga jangan lupa substitusi. Karena 1 sama 3 ini punya si x. Kalau U1 berapa? U1 itu adalah 1 kuadrat tambah 1, 2. Berarti. Dan U3 adalah 10. 12. Kok 10? Iya. 12 ya. Oke. Mm-mm. Berarti nanti integral dari 1 sampai 3, 2x plus 1. 2x plus 1 per x kuadrat tambah x pangkat 4 dx. Itu sama dengan integral dari 1 berubah jadi 2, 3 berubah jadi 12. 2x plus 1 dx-nya nanti ya. Nanti aja, nanti. Ya, nanti ini ya, nanti ya. Oke, nanti. Nanti ditempelin ke sini ya. Berarti kan karena dipindahin ke situ, ini 1 per x kuadrat tambah x itu kan U ya. Jadi U pangkat 4. Dan 2x plus 1 dx adalah DU. Gitu. Integralin deh. Nah, ini kan lebih gampang diintegralin. Nah, ini adalah U pangkat min 4. Sehingga nanti integral kita langsung cari ingat tadi TDK 2 ya. Ingat TDK 2. Ya. Cari rumus integralnya. Masukin batasnya ya. Rumus integralnya adalah min 4 tambah 1 min 3, jadi U pangkat min 3 per min 3. Baru masukin batasnya dari 2 sampai 12. Min sepertiga tulis aja, min sepertiganya kedepanin aja. Baru kamu masukin 12 dulu. 12 pangkat min 3 dikurangi 2 pangkat min 3. Berarti min sepertiga. Oh, pangkat min 3 itu kan 1 per 12 pangkat 3 dikurangi 1 per 2 pangkat 3 atau 1/8. Nah, adalah jawabannya dalam ini aja. Gak usah dihitung sampai beres, kan gak bisa pakai kalkulator ya. Anggap aja 12 pangkat 3. Males dihitung ya. Kalau misalkan satu lagi, misalkan soal C. Jelas banget ya. Ada X pangkat 3, ada X pangkat 2. Oke, U-nya berarti yang X pangkat 3. X pangkat 3 tambah 1 ya. Lengkap ya. Jangan X pangkat 3 doang. Kalau X pangkat 3 doang nanggung gitu. Kayak masa U tambah 1, akar U tambah 1 kan masih ribet. Lebih baik satunya diikutin, karena 1 juga kalau diturunin hasilnya 0. Gitu ya. Berarti DU-nya
3x kuadrat dx gitu ya. Nanti yang kita butuhkan adalah x kuadrat dx ya. Ya udah tinggal bagi 3. du per 3 sama dengan x kuadrat dx. Sehingga nanti integral kita akan menjadi jangan lupa batasnya substitusi ya. Ya udah, substitusinya nggak apa-apa sih, mau di sini juga boleh. Kalau x-nya 0, u-nya berapa? X-nya 0, u-nya 1. Ini 1. X-nya 2, u-nya 9. 9. X kuadrat dx-nya belakangan ya. Oke. Gitu. Berarti akar x pangkat 3 plus 1 adalah u. X kuadrat dx adalah du per 3. Nah, sama dengan sepertiganya ke depan. Apa integral akar u? Ingat, akar u itu adalah u pangkat setengah. Setengah tambah 1 itu adalah 3 per 2. Jadi u pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2. Dihitung dari 1 sampai 9. Sama dengan 1 bagi 3 per 2 adalah 2 per 3. 2 per 3 kali 1/3 adalah 2 per 9. Ya. Baru masukin 9 dulu. 9 pangkat 3 per 2 dikurangi 1 pangkat 3 per 2. Berarti 2 per 9. 9 pangkat 3 per 2 berapa? 27. 27, bagus. Kurang 1. 27 kurang 1, 26 kali 2 52 per 9. Gitu. Oke? Jadi memang yang paling penting di sini adalah ya menentukan u-nya ya. Menentukan u-nya. Coba satu lagi, misalkan yang e. Kalau yang e gimana? Kira-kira yang e. Nah, yang e kan gak ada fungsi pangkat nih. Nah, tapi gak apa-apa, coba-coba deh. Kira-kira u-nya apa kalau soal e? Kira-kira u-nya apa? Kira-kira u-nya Yang apa? kos. Kenapa? Yang kos. Kenapa? Karena ada pangkat 3-nya. Tapi alasannya bukan karena ada pangkat 3-nya. Alasannya karena turunan kos adalah sin. Min sin sih sebenarnya, cuman kan minnya bisa dikaliin ya. Bisa diabaikan. Ya. Ya betul ya. Bukan kos pangkat 3 ya. U-nya bukan kos pangkat 3. Ribet kalau U-nya kos pangkat 3. Kalau diturunin kan 3 kos kuadrat. 3 kos kuadrat. Ya ribet lah pokoknya. Dan ini kan bukan seribet itu. Oh iya. Dan U-nya juga bukan sin. Karena kalau sin turunannya kos. Ini kan bukan kos, tapi seperkos pangkat 3. Iya. Nah, jadi jelas U-nya adalah kos. Iya. Berarti DU-nya adalah DU per DT-nya kan min sin T ya. Min sin T DT. Oke, sehingga nanti integral kita itu akan menjadi integral dari, nah pi per 6 ini masukin ke U ya. Cos pi per 6 berapa cos pi per 6? Udah, saya tulis aja ya, cos pi per 6. 3. Ya, oke. Terus ini cos pi per 4. Ya, pokoknya jangan lupa substitusi batasnya ya. Iya. Kita lupa nih. Sin T DT-nya belakangan. Belakangan. Berarti kan 1 per cos pangkat 3 tuh U pangkat 3. Dan sin T DT-nya menjadi minus DU ya. Iya. Gitu. Terus tinggal dihitung saja. Minusnya ke depan. Dan U pangkat 3 seper U pangkat 3 adalah U pangkat min 3 ya. Iya. U pangkat min 3 diintegralin. U pangkat min 3 diintegralin U pangkat menjadi 4. No. Min 3 tambah 1 kok min 2. pangkat min 3, sorry, min 2 ya. Min 2 ya. Oke. U pangkat min 2 per min 2. Dari hitung cos pi per 6. Cos 30. Akar 3 per 2. Setengah akar 3 per 2, betul. Kalau cos pi per 4? Akar 2 per 2. Akar 2 per 2, bagus. Oke. Minus plus. Terus seperduanya ke depan ya. Terus nanti masukin dulu batas atas, masukin ya. Iya. Berarti kan
Oh, dan U pangkat min 2 itu kan 1/U kuadrat ya? Iya. 1/U kuadrat, berarti kan 1 per akar 2 per 2 kuadrat, gitu kan? Dikurangi, masukin batas bawah. Batas bawahnya itu akar 3 per 2. Gitu, akar 3 per 2 kuadrat. Nanti tinggal dihitung ya. Nanti tinggal dihitung. Setengah 1 per akar 2 per 2 kuadrat itu 2 per 4. Akar 3 per 2 kuadrat itu adalah 3 per 4. Ya, tinggal dilanjutin saja. Oke? Iya, Jadi Sir. kalau di sini yang paling penting adalah memilih U yang tepat ya. Berarti kalau soal-soal yang lain gimana kira-kira soal-soal yang lain? Misalkan soal A. Saya tanya U-nya aja ya, nanti dihitung sendiri aja. Kalau soal A, U-nya Mhm. apa? Soal A, U-nya apa? Gak ada pilihan sih. U-nya 3x plus Iya, 1. pasti juga. Iya. Nah, nanti kan lebih simpel, jadinya U pangkat 6 kan. Nah, itu lebih simpel. Iya. Tinggal ini. Kalau B, B udah ya. B, C, D. Kalau D, U-nya apa? Yang 4. 4 theta ya, bukan cos 4 theta. Karena kalau U-nya cos, turunan cos kan sin. Min sin ya. Tapi ada sin nggak di Hmm. situ? Ada sin nggak di situ? Nggak ada kan? Berarti bukan itu, gagal. Justru 4 theta ya. Oke. Kalau Iya. soal terakhir soal F, soal F apa? U-nya. T kuadrat. Bagus, karena ada T-nya ya. Coba kamu kerjain yang F. Coba kamu kerjain yang F. Terus Oke. coba nanti ditunjukin prosesnya ya. Di grup aja, kirim coretannya. Coba yang soal yang F. Dan saya ngasih tahu ya, saya ngasih tahu bahwa ini hintnya ya. Hint berikutnya untuk soal F itu adalah turunan tangan apa? Ya Sip. udah, pokoknya turunan tangan aja, saya kasih tahu. Iya, turun tangan. Itu hintnya. Oke, silakan dicoba. Coba.
Gimana? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Ini bisa ngadipin nggak? Ini gimana anjir? Cek, cek. Bisa nggak? Bisa nggak? Halo, halo? Halo, Sir. Udah bisa. Bentar, Sir. Sorry tadi nggak sengaja ke mute. Ini Oh, kan batas yang pertama kan akar 4, akar pi per 4. yes. Nah, cuman kan si U-nya itu kan 2T. Bukan, itu DU-nya. T kuadrat, maksudnya T kuadrat. Nah, U-nya dari kuadrat. Nah, Ya, berarti nanti U-nya pi per 4. Kan dikuadratin. oh, Nah, oke. DU-nya kan T. Oke. Udah berarti. Oh, oke. berapa hasil akhirnya? Ada coba foto aja, foto. Selesai gak selesai kumpulkan. Hah? Bentar. Hah? Wait ya. Post report. Hmm. Kayaknya salah dasar itu DX ya. Maksudnya DX yang kutulis salah. Coba, udah dikirimin belum? Biar kita Udah, lihat udah. salahnya di mana. Kita cek bareng-bareng coba. Oh, Ini, sudah. hmm. Eh, oke, DU sama dengan 2 enggak, 2 TDT, bukan 2 TDX. Oh iya, itunya. Oke. Nah, atau coba kamu tulis ya 2 TDT itu harusnya. Hmm. Maksudnya disesuaikan gitu ya. Kan DU per DT. DU per DT sama dengan 2T kan? Iya, Jadi DT-nya dikalikan silang. iya. Itu hampir lagi, udah dikit lagi tuh, udah deket lagi tuh. Jadi nanti soal F itu kan integral 0, langsung aja ya bentar. Berarti kan U-nya T kuadrat. Berarti kan 0 kuadrat 0. Terus akar pi per Iya. 4 kuadrat pi per 4. Hmm. T dt-nya belakangan. Terus secant Hmm. kuadrat T kuadratnya U kan. Iya. Terus T dt-nya adalah DU per 2. Iya. Nah, gitu. Setengahnya ke depan, ya kan? Terus integral Iya. secant kuadrat itu tangan, gara-gara turunan tangan ya. Setengah tangan Oke. U dari 0 sampai pi per 4. Berarti setengahnya tulis dulu aja, baru masukin pi per 4, tan pi per 4 dikurangi masukin 0. Gitu. Tan pi per 4 berapa? Pi per 4, 1. 1. Tan 0? 0. Berarti jawabannya No. setengah. Oke?
Bener nggak? Bener sih. Oke. Iya, dikit lagi tuh, ya tinggal substitusi ya. Tinggal diganti semuanya menjadi U ya. Makanya Hmm. makanya saya tuh sering nulis DU itu sama dengan DU per DX DX. Tapi bisa juga DU per DT DT, ngerti nggak? Iya. Tergantung fungsimu dalam Iya. apa gitu ya. Fungsinya dalam Iya. X atau dalam T atau dalam theta gitu. Heeh. Nah, disesuaikan ya. Oke. Oke, bagus untuk teorema dasar kalkulus 2. Sekarang kita masuk ke TDK 1 ya. Nah, kalau TDK 1 itu intinya adalah turunan dari integral. Turunan dari integral. Udah, simpel itu. Oke. Langsung aja ke bunyinya. Bunyinya gini. Bunyinya adalah d per dx dari integral a sampai x. Ya, kan turunan dari integral. Turunan dari integral a sampai x ft dt itu hasilnya adalah fx. Oke. Hasilnya adalah fx ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ini tuh kayak t-nya tinggal diganti sama x ya. Hmm. T-nya tinggal diganti menjadi x. Oke. Gitu ya. Nah, kalau yes, kalau kita coba ilustrasiin ya di sini, kita bisa buktikan pakai TDK 2 sebenarnya ya. Ya coba coba cek buktinya, kita coba buktikan. Kenapa sih bisa gitu turunan dari integral tuh balik lagi gitu ya. Nah, coba pakai TDK 2 dulu, TDK 2. Ya, TDK 2 itu kita hitung dulu integral dari a sampai x ft dt. Ya udah pakai yang ini aja kan ya. F besar batas atas kurangi f besar batas bawah gitu ya. Jadi sini turunan dari f besar x dikurangi f besar a kan gitu ya. Hmm. Turunan dari f besar x apa? Turunan dari f besar x apa? Nah, f besar x itu kan integral f kecil x dx ya. Nah, pokoknya turunan Iya. dari integral itu bakal balik lagi. Ya, Hmm. turunan dari integral itu bakal balik lagi yaitu f kecil x. Dan a ini kan bilangan. A ini bilangan. A ini bilangan ya. A ini bilangan. Kalau bilangan dimasukin ke fungsi, ya hasilnya bilangan juga. Dan turunan bilangan itu 0. Oke. Oh iya. Makanya hasilnya adalah fx. Oke. Hmm. Ya, atau kalau nggak percaya nih, kita coba ilustrasiin turunan dari integral. Misalkan menghitung turunan dari integral x kuadrat misalkan. Nah, berarti kan turunan dari apa integral x kuadrat? X pangkat 3 per 3 ditambah c kan sebenarnya. Nah, coba Iya. diturunin. Turunan x pangkat 3 apa? 3x kuadrat ya. 3x kuadrat. Terus per 3. Turunan konstanta berapa? 0 kan ya. Hmm. Iya. Nah, sama dengan 3 sama 3-nya coret, 0-nya coret, jadi jawabannya x kuadrat. Ya, jadi turunan dari integral tuh yang terjadi tuh adalah ketika kita mengintegralkan pangkatnya naik 1. Terus diturunin, kurang 1 lagi ya bakal balik lagi kan ke fungsi Hmm. asalnya. Jadi gitu. Oke? Itu ya. Oke. Hmm. Dan satu lagi ada versi aturan rantainya ya, aturan rantai. Ada versi aturan rantai dari TDK 1. Aturan rantai TDK 1. Eh d per dx dari kadang-kadang tuh batas atas itu nggak selalu x, kadang-kadang fungsi sembarang fungsi, misalkan gx gitu. Oke, kadang-kadang kayak gini. Nah, sama dengan apa? Idenya sama sih, batasnya masukin ke t ya, masukin ke t ya, masukin ke t, berarti kan jadinya fgx ya, jadinya kan fgx. Oke, Iya. berarti kan fgx. Cuman ini aturan rantai sebenarnya ya, aturan rantai, jangan lupa dikalikan turunan dalamnya gitu ya, yaitu g aksen x kayak gitu. Oke, ya ini tuh sama aja kalau kalau saya tanya turunan dari hal ini tuh mirip sama
ketika kita menurunkan turunan dari sin GX, gitu kan ya. Turunan dari sin GX itu berarti kan turunan luarnya dulu, turunan sin apa? Cos, gitu kan ya. Cos GX. Tapi jangan lupa dikalikan turunan dalamnya. Oke? Jadi seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi saya tekenin lagi sekali lagi ya. Sekali lagi saya tekenin bahwa untuk TDK 1 itu ada yang ini, yang ori. Ini tinggal dimasukkan aja X-nya ke T ya. Tinggal dimasukkan aja X-nya ke T. Jadi fx gitu ya. Dan satu lagi integral A sampai GX dari FT itu sama dengan, nah typo kan ya, bentar. Harusnya ini T ya, nggak boleh campur-campur variabelnya. Nah ini sama dengan, sama GX-nya masuk ke T, GX-nya masuk ke T jadi FGX, tapi jangan lupa dikalikan turunan GX ya. Dan sebenarnya juga aturan rantai, turunan X apa? Turunan X itu kan 1. Cuman gara-gara dikali 1, kita nggak usah tulis satunya ya. Jadi seperti itu. Oke? Itu TDK 1. Langsung ke contoh. Contoh. Nah, nomor 7. Oke. Oke. Sorry. Kenapa ini? Bentar. Nah, ya. Nah, ini. Kalau soal A gampang banget ya. Soal A itu dia nanya, kan soalnya kan tentukan turunan fungsi dalam variabel X berikut. Berarti dia nanya turunan dari fungsi berikut ya. Jadi d per dx dari integral 1 sampai x t kuadrat per t kuadrat tambah 2. Iya. Nah, jawabannya apa? Ini. Dalam situ terus dikali turunan si X. Tapi kan 1. Coba sebut. Sebentar, Sir. Kan ini kan ft-nya kan? Ini kan ft-nya. Iya. Berarti jawabannya nanti fx. Iya. Fx-nya apa berarti kalau itu ft-nya? Ya udah berarti kan x kuadrat per x kuadrat tambah 2. Itu aja. Iya. Ya kali satunya diabaikan aja. Ini cuma ilustrasi. Iya. Jadi gitu udah. Kalau soal B? Soal B. Oh. Kalau soal B, turunan dari integral x sampai 4. Gimana caranya? Diketahui nggak di formula ini? Enggak, karena yang kita tahu itu adalah fungsinya itu di atas. Iya. Fungsinya di atas. Berarti gimana cara ngatasin ini? Dibalik aja nggak sih? Iya. Kalau dibalik jadi minus. Dibalik jadi negatif, bener. Betul. Gitu. Oke. Terus dari sifat turunan minusnya bisa ditulis dulu, dan dari TDK 1 ini tinggal diganti menjadi X ya. Jadi minus akar X pangkat 6 ditambah 2. Nah, jadi gitu. Kalau soal C pakai, nah kamu jangan bingung kalau misalkan ini S ya. Maksudnya ini tuh tadi saya udah sebut ya bahwa T di sini hanya simbol ya. T di sini simbol, jadi bisa diganti dengan apapun ya. Oke. Jadi anggaplah aja ini T ya. Jadi nanti untuk soal C ya tinggal masukin aja kan si GX-nya ke sini. Ya kan ya? Iya. Berarti jadi apa? 3 dalam kurung X kuadrat tambah 1 per 2 ditambah sin dalam kurung X kuadrat tambah 1. Dan jangan lupa dikalikan ini 2x kali 2x. Bisa dipahami? Iya, Sir. Nah, yang terakhir soal D.
Soal D gimana? Soal D gimana? Berarti jadi cos. Ya, cos Enggak. dan Berbeda ini. Kali ini berbeda. Bedanya di mana? Kan kan kalau yang kita ketahui itu kan oh iya, kan yang kita bawahnya angka ketahui ya. itu bawahnya bilangan. Iya, Ini bilangan. iya, Sedangkan di soal itu fungsi. iya. Problem dong ya. Oke. Ini problem. Ini problem banget. Bentar, saya tulis ini dulu. Ini problem ya. Ini problem, oke, problem. Oke. Nah, gitulah. Nah, ini problem ya, problem sekali. Berarti ngatasinnya gimana nih? Ngatasinnya adalah coba kita munculkan batas baru. Ya, kita munculkan batas baru. Maksudnya yang Hmm, sifat itu, sifat penjumlahan selang. hmm, Ini kan ingat kan sifat integral A sampai B itu adalah integral A sampai C tambah integral C sampai B kan ya? iya. Nah, itu diingat-ingat tuh sifatnya, selalu diingat ya. Oke, Oke. sama tadi sifat yang C itu tadi integral B sampai A ya. Hmm, Itu minus integral A sampai B. Nah, pokoknya ini sifat-sifat ini penting ya, jadi jangan sampai lupa. Ya, sifat-sifat integral itu ini penting, jangan sampai lupa. Nah, itu. Nah, balik lagi ke soal. Berarti D per dx dari integral x sampai 2x plus 1 cos theta kuadrat d theta itu sama dengan, nah pertama kita pakai sifat yang ini. Nah, A sama B-nya kan fungsi ya. Nah, kita bisa pilih C-nya bilangan. Ngerti gak? Kita bisa pilih C-nya oke. bilangan. Jadi kayak pertama integral X sampai 0. 0 aja bilangannya ya. Sebenarnya bebas sih, cuma saya pilih 0. Cos theta kuadrat d theta. X sampai 0 lanjut dari 0 sampai 2X plus 1. Hmm, Nah, gitu. hmm, Oke? Nah, ya udah terus dari sifat turunan kan kita bisa turunin satu persatu ya. Kita bisa iya, turunin satu persatu. Dan untuk yang ini kita balik dulu dari pengalaman iya. soal B ya. Kita balik Hmm, dulu, kalau dibalikkan jadi negatif ya. hmm, Dibalik jadi negatif dan tinggal masukin aja X ke sini kan ya. Jadi cos X kuadrat. Kan begitu. Ditambah kalau untuk yang ini kita masukin, kita ganti tatanya dengan 2X plus 1. Jadi cos iya. dalam kurung 2X plus 1 kuadrat gitu ya. Jangan Hmm, lupa dikali 2. Oke? iya, Sir. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Bisa ya. Oke? Jadi untuk materi integralnya mungkin cukup sampai sini dulu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan via chat ya. Oke? Oke, Sir. Oke, thank you Jessica buat perhatiannya. Nanti saya share untuk catatan dan ya recording kemarin belum sih. Ya pokoknya saya share catatannya dulu ya. Oke? Thank you Hmm, Jess, sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Terima kasih. oke, thank you, Sir. Yuk, sama-sama. Coklat. Merah. Chaos bang, itu dari tadi koper dulu anjir. Makanya gue bilangin di tiap ngomong jatuh kan. Apa? Kayaknya sih enggak.
belajar online paling nanti jam 9 sih. Pakai silakan sih. Bentar ya. Aku rapi-rapi dulu ya. Langsung